Kemarin ya kita kan di pelayanan ya, maksudnya melayani orang konsultasi, ngelayani konsumen-konsumen yang sudah menggunakan yang sudah lama ya, maksudnya Nah, udah pemakai-pemakai. Nah, kemarin itu ada beberapa konsumen baik di marketplace maupun yang WA langsung ke kita itu meragukan. Loh kok Gadok kan saya kan udah minum Gadok udah lama. Baunya kan nggak seperti ini. Kok sekarang jadi nggak bau, nggak ada rasa. Jadi malah orang-orang itu ada yang khawatir apa ini nggak asli padahal itu dari saya itu masih ragu. Nah, tolong diberikan penjelasan Pak, gini, kenapa Gadok itu sekarang nggak bau? baik. Dan sebenarnya kalau saya sih malah lebih senang ya Iya, selama kualitasnya tidak berkurang, apalagi justru malah meningkat kualitasnya. Itu Pak, mau dijelaskan supaya masyarakat sebagai pengguna gadong ini tidak ragu untuk mengkonsumsinya kembali, Pak. Monggo. begini. Gadok itu kan produk fermentasi, Pak. Di dalam satu bed pembuatan produksi kita, gadok itu kan ada beberapa tandon nih. Nah, ketika kita buka pertama, itu kan udara kan masuk. Nah, ketika udara masuk itu yang menyebabkan bau. Yang menyebabkan bau. Betul. Tetapi ketika sudah masuk ke mesin packaging, kemudian dia sudah dalam botol-botol dalam waktu yang tertentu lah, kurang lebih sekitar 6 bulanan lah ya, bau akan hilang. Oh. Itu karena produknya kenapa? Karena dia akan dorman. Tetapi ketika diminum, dibuka lama juga akan bau dan berubah warna jadi hitam. Oh, jadi gadok itu misalnya dibuka lama Kena udara. kena udara jadi gelap, warnanya lebih gelap dan keluar bau lagi. Oh, tidak bening gitu ya. Tidak bening, dia kan aktif. Oh, aktif kembali bakterinya. Atau sama halnya misalnya itu diminum nanti aktif lagi gitu. Aktif lagi karena dia kena air kan. Ketika dia bercampur dengan air di dalam tubuh, dia akan bergerak aktif kembali. Nah, itu yang kedua adalah sekali proses kita kan jumlah banyak, Pak. Nah, yang bau biasanya awal-awal, setelah tambah lama tambah enggak bau seperti itu. Oh, gitu. Nah, jadi gini Pak, jadi misalnya ada perubahan warna, kemudian perubahan rasa, bau. Selama itu barang didapatkan dari jaringan kita yang resmi itu dijamin keasliannya Pak ya. Betul. Ya, soalnya kan gini Pak, ya namanya konsumen. Nah, sekarang apalagi dunia teknologi kan canggih. Betul. Kadang-kadang kita membuat apa aja itu loh Pak, dipalsukan. Bahkan ada ditemukan dari produk-produk DTS itu yang orang keliling yang dulu ramai Pak. Betul. Yang orang keliling mengatakan ini produknya Pak Bayu, ini jamunya Pak Bayu, ternyata bukan setelah konfirmasi ke kita. Ya. Mungkin gini Pak, mungkin ada saran dari Pak Bayu, atau mungkin kan dulu di jaringan BSM itu Pak Bayu kan selalu menyarankan sebelum membeli itu ya sebaiknya konsultasi dulu, bertanya dulu supaya mendapatkan informasi yang jelas. Dulu kan seperti itu. Nah, untuk saat ini bagaimana Pak? Misalnya jadi begini Pak Bambang ya. Pak Bambang. Ya memang kita susah sekali ya. Ya kita mau membuat bagaimanapun orang pasti mencari celah kita. Terus yang kedua banyak orang-orang yang memang ya kepengen memanfaatkan. Gunakan foto saya, video saya, foto dengan beliau gitu kan. Nah, akhirnya itu dipakai untuk memanipulasi banyak orang. Saran saya satu Bapak Ibu. Ingat baik-baik, kami dari BSM itu bukan kepengen jualan produk. Tetapi kita kepengen membangun hubungan yang benar. Produk itu adalah senjata terakhir. Jadi kalau tolong diingat baik-baik, kita ini bukan niat jual produk. Jadi kalau ada orang sudah nawar-nawarkan produk kita, itu sudah tanda tanya. Ini berarti bukan BSM. Karena apa? Motivasi kita adalah edukasi masyarakat. Karena itu tadi yang dulu-dulu selalu saya sampaikan, sebelum beli tolong konsultasi dulu. Nggak harus pakai produk kok. Produk itu kalau memang yang pertama
Bapak Ibu tidak bisa buat sendiri. Yang kedua, bahan-bahan yang Bapak Ibu memang tidak ada. Terus yang ketiga, memang kesusahan untuk bisa buat rebusan dan sebagainya. Baru ending kita adalah produk. Tapi ya memang 100% masyarakat kepengennya instan. Ya. Kepengen praktis. Tapi tolong supaya tidak tertipu. Hubungi yang benar. Hubungi di agen-agen kami yang betul. Kan ada di webnya. Ada di websitenya ya. Ada di websitenya juga ada. Tolong hubungi mereka dulu. Terus tanyakan penyakitnya dengan detail, dengan jelas. Supaya nanti beli produknya itu tidak ngawur. Soalnya kan masih muncul Pak, kadang-kadang orang, Pak saya beli semuanya. Ngapain beli semuanya? Penyakitnya apa sih kok beli semuanya? Nah, supaya apa? Ketika penanganan dengan herbal ini efektif dan efisien. Nah, contoh nih kalau saya bahas gadok. Ketika saya sakit kayak gitu Bapak Ibu, ini kan sudah berat ya, dengan benjolan sebesar itu tuh berat Pak. Itu harusnya diangkat sih. Nah, tetapi ketika saya minumi gadok, itu keluar terus cairan dan darah sedikit, tidak sekaligus, Pak. Jadi bengkaknya itu hilang itu seminggu loh, Pak. Dari sebesar ini, sekarang kan sudah seminggu lebih ya, 9 hari ya, dari kejadian itu, sakit itu. Sekarang ini cuma tinggal, ya masih ada sisa sekitar 1 cm, 2 cm lah. Cuman pipih gitu aja. Sudah tidak mengganggu. Ya, alhamdulillah. Terus yang kedua, pendarahan sudah clear. Nah, kalau seandainya penanganan gini, tolong juga jangan ditangkap ketika saya ngomong begini harus begitu, jangan konsultasi. Tanya dulu ya Pak. Gratis aja kok ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ragu, misalnya ini membeli produk ini agen kita atau bukan, misalnya ada marketplace atau agen itu bisa tanya ke kita. Jadi apakah ini agen kita atau bukan? Karena kita mempunyai data agen-agen penjualan kita. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengecek, bisa kunjungi websitenya gadokherbal.com ya. Jadi Bapak Ibu bisa ketik di Google gadokherbal.com. Nah, itu di sana ada nomor, kemudian Bapak Ibu juga bisa menanyakan apakah ini agen resmi atau bukan. Kadang-kadang yang sering terjadi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ada orang keliling itu Pak. Iya, orang keliling kan niat jual. Lah iya, ada orang keliling itu, ya ini selain di dunia sosial media Pak ya. Orang keliling itu membuat produk dibikin mirip-mirip, kemudian dibilang ini produknya Pak Bayu. Dan keliling bahkan bukan hanya menggunakan nama Pak Bayu, nama saya juga pernah dipakai Pak. Ya, kita disclaimer Pak. Teman-teman, jadi Bapak Ibu kita disclaimer bahwa kita tidak melakukan berjualan dengan keliling atau dengan konsep seperti itu. Nah, kemudian kembali ke